Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Rasio untuk Penilaian Kinerja Keuangan pada BUMDes Putih Sejahtera, di mana anggota penelitian yang pertama yaitu Ibu Yusna, yang kedua yaitu Ibu Nofrida Khulsi Lutfillah, dan yang ketiga saya sendiri selaku presenter yaitu Anissa Nurhamidah. Kami berasal dari jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang pada penelitian ini, yaitu badan atau lembaga usaha milik desa atau yang biasa dikenal dengan BUMDes ialah wadah usaha yang dijalankan oleh penduduk serta pemerintah desa dalam upaya meningkatkan ekonomi desa dan dilaksanakan sesuai kepentingan serta keunggulan desa. Salah satu BUMDesa yang dibentuk untuk mendukung atau meningkatkan ekonomi desa ialah BUMDesa Putih Sejahtera di Desa Putih, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri. Agar BUMDesa Putih Sejahtera dapat terus berkembang, tentunya wajib didukung dengan pengelolaan kinerja keuangan BUMDesa yang lebih baik dalam membangun tingkat kepercayaan yang dimiliki BUMDesa pada penduduk desa. Oleh sebab itu, dibutuhkan analisis pada laporan keuangan BUMDesa untuk menilai apakah kinerja keuangan BUMDesa baik atau tidak. Melaksanakan analisis laporan keuangan sebagai evaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan yang bersifat internal dan bisa dibandingkan dengan perusahaan lain di sektor yang sama. Laporan keuangan diperlukan untuk melihat kinerja keuangan suatu perusahaan dengan memakai rasio untuk membandingkan laporan keuangan setiap tahun periode. Kinerja pada bagian keuangan dapat dianalisis dengan beberapa media analisis. Salah satu media analisis yang paling umum dipakai ialah analisis rasio keuangan. Analisis rasio ialah cara analisis yang banyak dipakai sebab cara ini ialah cara tercepat dalam melihat kinerja keuangan BUMDesa. Analisis rasio ialah upaya mengukur perbandingan seluruh bilangan pada laporan keuangan perusahaan secara numerik serta memecah bilangan-bilangan lainnya untuk menyimpulkan bahwa itu ialah perbandingan satu unsur dengan unsur lainnya yang berada pada laporan keuangan. Pada penelitian ini, analisis dilaksanakan dengan menggunakan rasio likuiditas, rasio profitabilitas, serta rasio solvabilitas. Kemudian rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana penilaian kinerja keuangan pada BUMDesa Putih Sejahtera dilihat dari rasio likuiditas. Kemudian yang kedua, bagaimana penilaian kinerja keuangan pada BUMDesa Putih Sejahtera dilihat dari rasio profitabilitas. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana penilaian kinerja keuangan pada BUMDesa Putih Sejahtera dilihat dari rasio solvabilitas. Tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu yang pertama untuk menganalisis kinerja keuangan pada BUMDesa Putih Sejahtera berdasarkan rasio likuiditas. Yang kedua yaitu untuk menganalisis kinerja keuangan pada BUMDesa Putih Sejahtera berdasarkan rasio profitabilitas. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menganalisis kinerja keuangan pada BUMDesa Putih Sejahtera berdasarkan rasio solvabilitas. Metode penelitian pada penelitian ini yaitu metode analisis data yang dipakai ialah metode kuantitatif. Memakai metode kuantitatif sebab bertujuan untuk menganalisis atau menilai karakteristik kinerja keuangan BUMDesa Putih Sejahtera. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan menjelaskan keadaan yang sedang berlangsung pada saat penelitian. Cara pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi sumber data yang dipakai ialah sumber data sekunder berupa laporan keuangan pada BUMDesa Putih Sejahtera tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Pembahasan pada penelitian ini yaitu yang pertama rasio likuiditas, current ratio. Dari hasil analisis terlihat bahwa current ratio BUMDesa Putih Sejahtera pada tahun 2019 sebanyak 0, lalu meningkat pada tahun 2020 sebanyak 357%, kemudian menurun sebanyak 124% pada tahun 2021. Peningkatan pada tahun 2020 disebabkan oleh aktiva lancar dan hutang lancar yang naik. Lalu current ratio pada tahun 2021 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh aktiva lancar pada tahun 2021 mengalami peningkatan berlebihan dan hutang lancar juga mengalami peningkatan yang cukup pesat. Dari hasil analisis
tersebut terlihat bahwa current ratio mengalami peningkatan di atas kriteria dan penurunan di bawah kriteria. Hal ini terjadi karena Bumdesa Putih Sejahtera belum dapat mengatur aset lancar mana yang dapat digunakan untuk menutupi hutang lancar. Selain itu, rasio ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 hutang lancar ditanggung oleh Rp35,7 pada tahun 2020 dan Rp12,4 pada tahun 2021. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Bumdesa Putih Sejahtera memiliki kinerja yang buruk karena tidak dapat melunasi hutang lancarnya dengan aset lancarnya. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu rasio profitabilitas. Return on Equity atau yang biasa disebut ROE. Dari hasil analisis, rasio ini mengalami peningkatan yaitu sebanyak 3% di tahun 2019, menjadi 11% di tahun 2020 dan naik lagi menjadi 13% pada tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh peningkatan laba sesudah pajak yang lebih rendah dari peningkatan total modal. Rasio ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 modal yang dimiliki Bumdesa Putih Sejahtera dapat menghasilkan keuntungan sebanyak Rp0,3 pada tahun 2019 dan Rp0,11 pada tahun 2020 dan Rp0,13 pada tahun 2021. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Bumdesa Putih Sejahtera memiliki kinerja yang cukup baik dan memperoleh profit yang meningkat setiap tahunnya. Dengan begitu, lembaga dapat menghasilkan keuntungan dengan modal yang ada. Kemudian yaitu Return on Asset atau ROA. Dari hasil analisis, rasio ini mengalami peningkatan yaitu sebanyak 3% pada tahun 2019, menjadi 10% pada tahun 2020, dan naik lagi menjadi 11% di tahun 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh laba bersih sesudah pajak yang naik drastis dibandingkan dengan total aset yang hanya meningkat sedikit. Rasio ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 total aset yang dimiliki Bumdesa Putih Sejahtera dapat menghasilkan keuntungan sebanyak Rp0,3 pada tahun 2019 dan Rp0,11 pada tahun 2020 dan Rp0,11 pada tahun 2021. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Bumdesa Putih Sejahtera pada rasio ini memiliki kinerja yang sangat baik yang ditunjukkan dengan peningkatan return on asset atau ROA setiap tahunnya, sehingga dapat menghasilkan keuntungan atau profit yang meningkat setiap tahunnya. Dengan begitu, Bumdesa Putih Sejahtera bekerja keras memperoleh keuntungan atau profit dengan seluruh aset yang dimilikinya. Kemudian yaitu pembahasan yang ketiga, rasio solvabilitas. Debt to Equity Ratio atau DER. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa Debt to Equity Ratio atau DER pada tahun 2019 sebanyak 0, kemudian meningkat menjadi 0,3% pada tahun 2020, lalu naik kembali menjadi 3% pada tahun 2021. Hal ini terjadi sebab meningkatnya total hutang dan juga total modal di setiap tahunnya. Rasio ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 kewajiban yang dimiliki oleh Bumdesa Putih Sejahtera ditanggung sebanyak Rp0,03 modal pada tahun 2020 dan Rp0,3 pada tahun 2021. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Bumdesa Putih Sejahtera memiliki hutang yang lebih sedikit dibandingkan dengan modalnya, sehingga modal yang ada dapat digunakan untuk menutup hutang pada Bumdesa Putih Sejahtera. Kemudian yaitu Debt to Asset Ratio atau DAR. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa Debt to Asset Ratio atau DAR tahun 2019 sebanyak 0, kemudian naik menjadi 3% pada tahun 2020 serta mengalami peningkatan kembali menjadi 29% di tahun 2021. Hal ini terjadi karena total hutang dan total aktiva mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rasio ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 kewajiban yang dimiliki Bumdesa Putih Sejahtera ditanggung oleh Rp0,3 aktiva pada tahun 2020 dan Rp0,29 di tahun 2021. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa Bumdesa Putih Sejahtera di setiap tahunnya dapat melunasi hutang dengan aktiva yang ditentukan, sebab Debt to Asset Ratio atau DAR menunjukkan kinerja yang sangat baik. Kemudian yaitu kesimpulan pada penelitian ini yaitu yang pertama, bila dilihat dari sudut rasio likuiditas diukur dengan menggunakan current ratio, maka kinerja keuangan pada Bumdesa Putih Sejahtera menunjukkan masih belum dapat melunasi hutang jangka pendeknya dengan baik, disebabkan masih jauh dari standar rasio. Maka dari itu tidak dapat melunasi hutang lancarnya dengan aktiva lancar yang dimiliki.
Kemudian yang kedua, apabila dilihat dari sudut profitabilitas diukur dengan menggunakan Return on Equity atau ROE, kinerja keuangan BUMDesa Putih Sejahtera dalam memperoleh keuntungan yakni cukup baik. Dengan memperoleh keuntungan yang meningkat di setiap tahunnya, berarti dapat memanfaatkan modal yang ada. Sedangkan memakai Return on Asset atau ROA, kinerja keuangan BUMDesa Putih Sejahtera memperoleh keuntungan yang sangat baik. Maka dari itu dapat memperoleh profit sangat maksimal dengan seluruh aktiva yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga, apabila dilihat dari sudut solvabilitas diukur dengan menggunakan Debt to Equity Ratio atau DER, maka kinerja keuangan BUMDesa Putih Sejahtera menunjukkan bahwa kelebihannya dalam memenuhi kewajiban hutangnya dengan modal yang ada sangat baik. Apabila memakai Debt to Asset Ratio atau DAR, kinerja keuangan BUMDesa Putih Sejahtera juga sangat baik, sebab dapat melunasi hutang dengan sejumlah aktiva yang dimilikinya. Terima kasih. Demikian presentasi yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.